Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas analisis kadar abu dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Aulia Rahma Azura, lalu ada rekan saya Amalia Ayu, selanjutnya ada Lintang Fairuz, lalu ada Nurfika Yuniari, dan yang terakhir ada Putri Nuria Masinta. Langsung saja di pengertian abu. Abu merupakan resiko anorganik dari hasil pembakaran atau hasil oksidasi komponen organik bahan pangan. Kadar abu sendiri yaitu campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar, tetapi tidak dengan anorganiknya. Karena itulah disebut sebagai kadar abu. Selanjutnya, proporsi kadar abu dalam suatu bahan pangan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada spesies, yang kedua ada keadaan unsur hara tanah, yang ketiga ada keadaan kematangan tanaman, yang keempat ada iklim, dan yang kelima daerah tempat tumbuh, dan yang terakhir yaitu perlakuan penanaman. Selanjutnya ada manfaat abu dalam bahan pangan. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan total mineral yang terkandung dalam suatu bahan pangan. Semakin tinggi kadar abu tersebut, maka semakin tinggi pula kandungan mineral dalam produk pangan. Kadar abu suatu bahan erat kaitannya dengan kandungan mineral bahan tersebut. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan pangan ada dua macam garam, yaitu garam organik dan garam anorganik. Sedangkan contoh garam anorganik yaitu garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Selain kedua garam tersebut, mineral juga dapat berbentuk senyawa kompleks yang bersifat organik. Sehingga penentuan jumlah mineral dalam bentuk aslinya sulit dilakukan. Oleh karena itu, biasanya dilakukan dengan menentukan sisa-sisa pembakaran garam mineral dengan cara pengabuan. Selanjutnya yaitu analisis kadar abu. Tujuan penentuan abu total biasanya digunakan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama, menentukan baik tidaknya proses pengolahan. Yang kedua, yaitu mengetahui jenis bahan yang dilakukan. Yang ketiga, menentukan parameter nilai gizi bahan makanan. Penentuan abu total dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengabuan langsung atau kering. Prinsip penentuan kadar abu adalah dengan mengkondisikan semua zat organik pada suhu yang tinggi, yaitu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Kemudian zat hasil pembakaran yang tertinggal akan ditimbang. Setelah itu, bahan yang akan diabukan harus diberi tindakan sesuai kriteria masing-masing sebelum diabukan. Pertama, bahan yang mengandung kadar air lebih tinggi sebelum pengabuan dilakukan pengeringan pada bahan. Yang kedua, bahan yang mengandung kadar zat yang mudah menguap dan berlemak dilakukan dengan suhu rendah pada awal proses sampai hilangnya asam. Kemudian suhu dinaikkan sesuai yang dikehendaki. Yang ketiga, bahan dapat membentuk buih selama dipanaskan. Sebelumnya dilakukan pengeringan dan ditambahkan zat anti buah seperti olive atau parafin. Setelah itu, bahan ditempatkan pada wadah khusus, yaitu kurs yang terbuat dari porselen. Pengabuan dilakukan dengan mulf atau tanur yang dapat diatur suhunya. Apabila tidak tersedia, dapat menggunakan pemanas bunsen. Lama pengabuan berkisar antara 2 sampai 8 jam. Pengabuan selesai apabila diperoleh sisa pengabuan berwarna putih abu-abu dan memiliki berat konstan. Penimbangan terhadap bahan dilakukan dalam suhu dingin. Kurs yang berisi abu dipanaskan dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius
untuk menurunkan suhu kurs, kemudian dimasukkan ke desikator. Yang kedua yaitu ada pengabuan tidak langsung atau basah. Pengabuan basah dilakukan untuk sampel dalam usaha penentuan trace elemen dan logam-logam beracun. Prinsip pengabuan cara basah adalah dengan menambahkan reagen kimia tertentu ke dalam bahan sebelum dilakukan pengabuan. Beberapa bahan kimia yang sering digunakan untuk pengabuan basah yaitu yang pertama ada asam sulfat ditambahkan ke dalam sampel untuk membantu mempercepat terjadinya oksidasi. Yang kedua yaitu campuran asam sulfat dan potasium sulfat digunakan untuk mempercepat dekomposisi sampel. Yang ketiga yaitu campuran asam sulfat dan asam nitrat digunakan untuk mempercepat proses pengabuan. Yang keempat yaitu asam perkolat dan asam nitrat digunakan untuk bahan yang sulit mengalami oksidasi. Sebagaimana cara kering, setelah pengabuan di MULF, kurs dipanaskan dalam suhu 105 derajat Celcius dan selanjutnya dipindahkan ke desikator. Perbedaan pengabuan cara kering dan cara basah. Cara kering digunakan untuk penentuan abu total dalam suatu bahan pangan, sedangkan cara basah digunakan untuk penentuan trace elemen. Penentuan abu yang larut dan tidak larut dalam air serta abu yang tidak larut dalam asam membutuhkan waktu yang relatif lama. Sedangkan cara basah, penentuan abu yang larut dan tidak larut dalam air serta abu yang tidak larut dalam asam membutuhkan waktu yang relatif singkat. Cara kering membutuhkan suhu relatif tinggi, sedangkan cara basah membutuhkan suhu relatif rendah. Sedangkan cara kering dapat digunakan untuk sampel yang relatif basah dan cara basah baiknya sampel yang diuji sedikit. Cara perhitungan kadar abu dengan pengabuan kering. Kadar abu dalam bentuk persen adalah sama dengan berat abu dalam satuan gram per berat sampel dalam satuan gram dikali 100%. Diketahui berat abu sama dengan berat cawan dan sampel setelah pengeringan dikurangi dengan berat cawan kosong. Sedangkan berat sampel yaitu berat cawan dan sampel sebelum pengeringan dikurangi berat cawan kosong. Baik, itu saja analisis kadar abu dari kelompok 2. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.